sebelah kanan saya ini ya ada Terminal Selo Aji Ponorogo. Kalau mau mencari mobil second teman-teman, silahkan ke sini di Prabu Motor ya teman-teman. Ini segala macam kendaraan banyak ada teman-teman di sini. Luar biasa ya ternyata ya. Jalur Madiun Ponorogo atau Ponorogo Madiun ya ini teman-teman ya. Jalurnya sudah sangat halus, tidak kalah dengan sirkuit Mandalika teman-teman. Ini ya, selamat jalan Kabupaten Ponorogo. Nah, ada tugunya reok seperti ini teman-teman ya. Dan disambut dengan jembatan seperti ini. Nah, ini kita di sini tuh masih Ponorogo teman-teman. Tapi kalau sudah nyebrang jembatan ini itu sudah masuk ya. Setelah jembatan ini ada tugu selamat datang Kabupaten Madiun ini. Ini di sini kita sudah di Madiun teman-teman. Ini adalah pabrik gula Pagotan. Ini termasuk pabrik gula peninggalan Belanda yang masih aktif atau eksis sampai sekarang teman-teman, dan masih memproduksi gula ya di sini itu infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di Ide Traveling. Nah, di video kali ini saya mau mengajak teman-teman melihat rute perjalanan saya dari Ponorogo menuju ke Madiun teman-teman. Nah, nanti rutenya seperti apa simak terus di video ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, mari kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan, dan yang sedang di perjalanan diberikan keselamatan. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya teman-teman. Oke, kita berangkat. Nah, oke teman-teman, video perjalanan ya dari kota Ponorogo menuju ke Madiun. Saya awali dari sini, dari perempatan lampu merah di pabrik es teman-teman ya. Ada patung kudanya itu tadi di perempatan tadi ya, di bundaran itu. Patung kuda itu tadi adalah patung kuda pahlawan ya teman-teman ya. Saya kurang tahu nama pahlawannya. Sekilas sih seperti patungnya Pangeran Diponegoro teman-teman. Karena kalau cirinya itu, kalau patung Pangeran Diponegoro itu adalah kaki duanya yang di depan itu diangkat ya teman-teman. Jadi ada maknanya teman-teman. Jadi patung kuda itu tidak hanya sekedar bikin patung aja ya teman-teman ya. Jadi kalau patung kuda itu kaki duanya diangkat ke atas, itu artinya pahlawan tersebut itu gugur di medan perang teman-teman. Jadi tidak boleh kalau misalkan pahlawannya istilahnya tidak gugur di medan perang, tapi dibuatkan patung naik kuda terus kudanya kakinya ngangkat gitu, nggak boleh teman-teman. Sesuai ketentuan seperti itu ya. Nah, ketentuan apa saya kurang tahu teman-teman, lupa tapi saya pernah baca begitu teman-teman. Nah, moga dicari sendiri atau mungkin yang tahu ya bisa tambahkan di kolom komentar teman-teman. Ini saya sudah berada di sekitaran jalan apa ya, ini saya agak lupa teman-teman. Pokoknya di depannya Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo ya teman-teman ya. Jalan Arif Rahman Hakim ternyata. Itu tadi kok di mobil tadi kok bagus ya stikernya di belakang. Simetik sudah berjuang dan apa gitu, saya lupa baca tadi. Sebelah kiri ini ada Perumda, perumahan daerah tingkat 2 Kabupaten Ponorogo teman-teman. Nah, ini saya masih lurus ya di jalur ini. Perjalanan dari kota Ponorogo menuju ke Madiun teman-teman. Ini sebelah kiri ya. Ini ada SPBU, cukup bagus di sini teman-teman. Favorit saya juga ini kalau misalkan perjalanan mau ke Madiun, itu biasanya saya mampir situ teman-teman. Nanti di depan situ ya, nanti saya juga mau tunjukkan ada Terminal Ponorogo, Terminal Selo Aji ya teman-teman ya. Di sebelah kiri ada kantor Samsat Ponorogo. Samsatnya di sini ya. Kalau mau pajak motor, mobil di Ponorogo. Nah, ini sekilas tentang bahas terkait pajak motor ya teman-teman ya. Jadi pajak motor itu di Jawa Timur sudah sangat mudah teman-teman. Jadi saya itu kemarin kan kendaraan saya itu motor ya, itu plat Ponorogo. Terus saya pajakkan di Tuban teman-teman. Ternyata prosesnya sangat cepat ya. Yang penting ada KTP sama STNK, BPKB aslinya teman-teman. Nah, ini saya sudah berada di pos lantas Terminal Selo Aji teman-teman. Di sebelah kanan saya ini ya ada Terminal Selo Aji Ponorogo. Terminal tipe A di sini itu teman-teman. Jadi terminalnya sudah cukup bagus kalau tipe A itu. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah ada gapuronya seperti ini. Selamat jalan Bang Jatim.
Ini berarti sudah keluar dari kota Ponorogo teman-teman. Ini Tugu batas kotanya ya itu tadi ya teman-teman ya. Tadi itu pas di terminal tadi di lampu merah itu sempat habis baterai saya teman-teman. Jadi terpaksa saya ganti baterai tadi. Ini sudah berada di wilayah Babatan teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini saya sudah sampai di Prabu Motor di daerah Babatan teman-teman. Bisa dilihat ya kanan kirinya mobilnya seperti ini. Jadi teman-teman yang mau lewat atau mau mencari mobil second teman-teman, silahkan ke sini di Prabu Motor ya teman-teman. Ini segala macam kendaraan banyak ada teman-teman di sini. Dan tidak hanya ini ya teman-teman ya, mobil-mobil yang baru, tapi mobil-mobil lama pun juga banyak di sini teman-teman. Seperti ini. Nah ini bapak-bapak yang kanan jalan ini lagi jalan ini sepertinya lagi survei nyari mobil itu teman-teman. Dan ini yang datang bukan hanya dari Ponorogo aja loh teman-teman ya, dari banyak daerah itu teman-teman. Ada kurang lebih ini sekitaran ya 400 meter lebih ya. Wow, jalurnya sudah seperti ini teman-teman ya, jalur Ponorogo Madiun ternyata. Nah ini ya sampai di sini ini masih Prabu Motor teman-teman, luar biasa pokoknya. Jadi nah sampai sini ya ada plat B, mayoritas sih banyak plat B teman-teman. Tapi plat AE juga banyak karena tinggalnya juga di Ponorogo ya. Nah bagi teman-teman yang mau mencari kendaraan bekas ya teman-teman ya, silahkan ke situ teman-teman. Jadi ngomong-ngomong tentang kendaraan bekas ya teman-teman ya, saya sendiri sepakat teman-teman dengan membeli kendaraan bekas ya, karena kendaraan itu nilai penyusutannya itu sangat tajam ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita beli mobil atau beli kendaraan baru, terus itu mobil itu misalkan ada suatu keperluan dijual, itu pasti menyusutnya itu sangat banyak teman-teman. Tapi kalau kita misalkan beli mobil second, nah itu misalkan ada sesuatu terus kita mau jual, itu penyusutannya biasanya itu ya tidak setajam kalau misalkan mobil baru ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ini sebelah kanan ada Al Ikhlas Mart teman-teman, ada Pondok Pesantren Al Ikhlas Babatan Ponorogo. Luar biasa ya ternyata ya, jalur Madiun Ponorogo atau Ponorogo Madiun ya ini teman-teman ya, jalurnya sudah sangat halus, tidak kalah dengan sirkuit Mandalika teman-teman. Bisa disaksikan sendiri ya jalurnya seperti ini. Ini markanya adalah marka tegas kuning 2 garis seperti ini ya, double ya. Ini sebenarnya tidak boleh dilanggar ini teman-teman. Jadi mohon tidak mencontoh kendaraan-kendaraan yang nyalip ya di depan itu ya, terlihat itu ya. Kita harus tetap waspada di jalur ini. Itu termasuk jalur yang cukup rawan teman-teman. Makanya kalaupun menyalip itu ya harus mematuhi rambu lalu lintas teman-teman. Kalau markanya kuning seperti ini jangan dilanggar, karena di sini itu jalur bis-bis besar juga ya, jalur dari bis-bis dari Pacitan, bis Ponorogo menuju ke Surabaya itu jalurnya sepertinya jalurnya itu lewat sini teman-teman. Dan juga bis-bis yang mau ke arah Jakarta ya, karena sekarang itu kan kalau ke Jakarta itu lewatnya dari tol teman-teman. Nah itu jalurnya lewatnya sini semua. Nah di sini itu adalah lampu merah ya, lampu merah melilir namanya teman-teman di sini itu. Kalau ke kanan di lampu merah ini, di perempatan ini ya, itu bisa tembus ke ini teman-teman, ke pantai Telaga Ngebel ya. Nah itu kadang kok lupa ya, ke Ngebel teman-teman, Telaga Ngebel ya. Oh di depan ini ternyata ya teman-teman ya, setelah saya baca mobil Ayla ini, Ega Tama kursus mengemudi latihan. Monggo warga Ponorogo yang mau kursus mengemudi ya, silahkan ke Ega Tama. Bantu tak bantu promosikan mas, ini usaha nih sampean, jangan lupa di subscribe ya. Nah ini sudah hijau ya teman-teman ya, di Melilir. Ini daerah perbatasan ya antara Ponorogo dan Madiun teman-teman di sini tuh.
selamat jalan Kabupaten Ponorogo. Nah, ada tugunya reok seperti ini teman-teman ya, dan disambut dengan jembatan seperti ini. Nah, ini kita di sini tuh masih Ponorogo teman-teman, tapi kalau sudah nyebrang jembatan ini itu sudah masuk ya. Setelah jembatan ini ada tugu selamat datang Kabupaten Madiun ini. Di sini kita sudah di Madiun teman-teman. Di sini itu ini ya suasana pasarnya, pasar Mlilir Dolopo Madiun teman-teman. Jadi Mlilir itu masuknya daerah perbatasan antara Ponorogo dan Madiun teman-teman. Nah, di depan ini ada SPBU ya teman-teman ya, di sini tuh. Ini masih di daerah Mlilir teman-teman. Udah masuk di Kabupaten Madiun ya di sini tuh. Nah, mobil yang latihan tadi ternyata itu ya, mau belok teman-teman. Jadi kalau ada mobil terus ada tulisannya belajar seperti itu harap hati-hati ya teman-teman ya. Oh, di sini itu namanya daerah Ngumbul ya teman-teman ya. Oh, terlihat ada rumah makan Unggul Jaya tadi. Jadi saya coba nyalip ya teman-teman ya, biar pemandangannya itu tidak bak truk teman-teman. Karena jalurnya ini putus-putus ya, jadi boleh untuk disalip teman-teman. Penting kita harus tetap waspada dan menjaga jarak aman teman-teman ya. Di depan ini sepertinya agak macet sedikit. Nah, ini kita sudah berada di lampu merah Dolopo namanya di sini tuh teman-teman ya. Kalau mau ke SMA Negeri 1 Dolopo itu di depan ini kita ngambil belok ke kanan. Monggo warga Dolopo yang mungkin menyaksikan video ini ya, mohon supportnya untuk di subscribe dan di share ya teman-teman ya. Oke, sudah hijau ya teman-teman ya. Kita lanjut di jalur ini. Nah, jalur di sini ini kalau ke kanan ini juga bisa sebenarnya tembus ke Ngebel teman-teman, ke Telaga Ngebel di Ponorogo ya, tapi lewat jalur sini. Jadi kalau dari Madiun itu tidak harus ke masuk Ponorogo dulu ya, tapi bisa lewat di sini itu belok ke kanan teman-teman. SMP Muhammadiyah 3 Dolopo teman-teman ya. Dolopo itu kecamatan, tapi kecamatannya itu cukup ramai teman-teman di sini itu. Nah, ini ya di depan ini ada Masjid Jami'nya di Kecamatan Dolopo Madiun teman-teman. Masjidnya ini luar biasa, bagus teman-teman pokoknya di sini itu. Cocok banget ini kalau misalkan pas lewat sini terus waktunya sholat itu bisa mampir di situ ya teman-teman ya, di sini tuh. Suasana pasar Dolopo Madiun ini teman-teman di sini tuh. Nah, ini sudah hijau teman-teman. Saya masih lurus saja ya di jalur ini. Di pasar Dolopo Madiun teman-teman. Teman-teman ya, di sini tuh jalur bis-bis seperti itu, ada bis Restu Panda itu tadi teman-teman. Ini ada pos polsek Sekelip teman-teman ya. Di situ tuh dulu biasanya itu dipakai untuk razia, itu sering tuh teman-teman di Sekelip ya. Jadi teman-teman saya itu dulu teman-teman sekolah STM ya, waktu di Ponorogo itu kan ada beberapa teman-teman yang dari daerah sini ya teman-teman ya. Itu kuliahnya ke Ponorogo, luar biasa kan. Oh iya, sekolah ya, sekolahnya itu di sini ya. Sekolahnya itu di Ponorogo teman-teman, yang asli sini itu ada loh. Nah, beberapa itu teman-teman tuh sering kena razia di Sekelip situ teman-teman, kalau cerita sama saya itu. SMP Negeri 1 Geger ini tadi teman-teman ya. Nah, sudah sampai di lampu merah Pagotan ini teman-teman. Nah, ini sudah hijau teman-teman. Saya jalan lagi ya teman-teman ya, di pasar Pagotan ini teman-teman, Madiun. Nah, nanti saya mau tunjukkan suasana di depannya pabrik gula Pagotan teman-teman saat ini itu seperti apa gitu ya. Mumpung di sini tuh di depannya tidak ada truk tebu yang parkir teman-teman. Nah, ini ya sebelah kanan ini
bisa dilihat teman-teman. Ini adalah pabrik gula Pagotan. Ini termasuk pabrik gula peninggalan Belanda yang masih aktif atau eksis sampai sekarang teman-teman, dan masih memproduksi gula ya. Di sini itu infonya. Nah, di sini itu dulu ada rel kereta api teman-teman, dari Madiun Kota ke Pagotan ini. Terus dari Pagotan ini terus sampai ke Ponorogo, sampai ke Selaung ya, Ponorogo Selatan sana teman-teman, ininya rel keretanya itu ya. Suasana di Pagotan seperti ini. Ini sudah di sini tuh masuknya Kabupaten Madiun ya teman-teman, di sini itu. Nah, Madiun itu areanya sangat luas teman-teman. Nah, ini sebelah kanan ya ada Masjid Al-Skadow. Masjidnya putih teman-teman ya. Nggak tahu tuh bacanya gimana, susah. Luar biasa tapi masjidnya. Ada yang jualan durian ternyata di jalur ini. Duriannya ini durian dari mana mungkin ada yang tahu, monggo. Siapa tahu yang jualan durian nonton video ini ya. Di Ngebel itu di Ponorogo itu juga termasuk daerah penghasil durian teman-teman, karena lokasinya kan di atas bukit ya teman-teman ya. Nah, di depan ini ada pertigaan. Kalau ke kanan itu ke arah Sewulan, Dagangan, Prambon, itu bisa belok ke kanan. Di depan ini teman-teman ada pertigaan, tapi hati-hati ya teman-teman yang beloknya ya, karena pertigaannya itu adalah pas di tikungan seperti ini. Ini termasuk titik rawan juga di sini nih teman-teman, jadi sering terjadi kecelakaan ya di jalur ini. Jadi harap tetap waspada teman-teman di jalur Ponorogo Madiun ini. Nah ini teman-teman ya, kita sudah mendekati perbatasan antara Kabupaten Madiun menuju ke Kota Madiun teman-teman. Nah, perbatasannya ini ya, sungai ini. Di sini selamat datang Kota Madiun. Ada logonya INKA, Industri Kereta Api Madiun teman-teman. Industri kereta kebanggaannya masyarakat Madiun ya teman-teman ya. Saya dulu pernah cita-cita sebenarnya teman-teman ya, bisa keterima kerja di INKA itu teman-teman ya, Industri Kereta Api Madiun itu. Kenapa? Karena lokasinya itu dekat ya teman-teman ya kalau dari Ponorogo itu. Tapi ternyata ya memang Allah berkehendak lain, rezeki saya belum di situ teman-teman. Rezekinya keliling-keliling. Walaupun ya saya pernah di INKA teman-teman ya, jadi saya sangat bangga pernah di INKA teman-teman. Mungkin ada karyawan INKA yang nonton video ini, luar biasa INKA, mantap pokoknya gitu ya. Ada mobilnya kok berhenti mendadak. Oh bingung ternyata tadi mobil ini sepertinya mau belok beloknya di mana itu. Nah oke ya teman-teman ya. Nah oke ya teman-teman ya, videonya saya akhiri sampai di sini teman-teman. Perjalanan dari Ponorogo menuju ke Madiun ya teman-teman ya, Madiun Kota. Ini saya sudah di Simpang Tean ya teman-teman ya, di Madiun. Nah videonya saya akhiri sampai di sini teman-teman. Terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya teman-teman, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih yang sudah ikut menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.